Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ndarawati dari kelas E Teologi Islam nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang bab 7 tentang akal dan wahyu. Teologi sebagai ilmu yang membahas soal ketuhanan dan kewajiban-kewajiban manusia terhadap Tuhan, memakai akal dan wahyu dalam memperoleh pengetahuan. Sedangkan akal sebagai daya berpikir yang ada dalam diri manusia berusaha keras untuk sampai pada diri Tuhan, dan wahyu sebagai pengkabaran dari alam metafisika turun ke manusia dengan keterangan tentang Tuhan dan kewajiban manusia terhadap Tuhan. Di saat mencicipi buku klasik tentang ilmu kalam, akan menjumpai bahwa persoalan kekuasaan alam dan fungsi manusia, fungsi wahyu yang dihubungkan dengan dua masalah pokok yang masing-masing bercabang dua. Masalah pertama yaitu soal mengetahui Tuhan dan masalah soal baik dan jahat. Untuk kaum Mu'tazilah, segala pengetahuan dapat diperoleh dengan perantara akal, dan kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Untuk mengetahui Tuhan, menurut Al-Ghazali, bahwa wujud Tuhan dapat diketahui melalui pemikiran tentang alam yang bisa dijadikan pengandung arti bahwa soal itu dapat diketahui dengan akal. Akal, kata Al-Syahrantani, tak dapat menentukan baik dan jahat, karena yang dimaksud dengan baik ialah perbuatan yang mendatangkan pujian syariat bagi pelakunya. Yang dimaksudkan dengan buruk ialah perbuatan yang membawa kecelakaan syariat bagi pelakunya. Pendapat Al-Maturidi mengenai akal dapat mengetahui baik dan buruk, tapi pendapatnya tidak memberi pengertian bahwa akal dapat mengetahui hal itu. Jawaban tentang akal yang diberikan melalui diagram dari semua aliran seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, berpendapat bahwa akal itu dapat mengetahui Tuhan. Hanya Asy'ariyah dan Maturidiyah dan golongan Fuqaha yang berpendapat bahwa akal tak dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan. Kesimpulannya bahwa Mu'tazilah memberikan daya besar kepada akal, Maturidiyah semakan memberikan daya kurang dan Mu'tazilah tetapi lebih besar kepada Maturidiyah. Fuqaha di antara semua aliran hanya Asy'ariyah yang memberikan daya terkecil kepada Tuhan, kepada akal. Selanjutnya yaitu bab 8 yaitu fungsi wahyu. Untuk mengetahui soal Tuhan, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tak hanya sifat tetapi sebagai telah dijelaskan sebelumnya, mereka tetap berpendapat bahwa Tuhan mengetahui, berkuasa, melihat, mendengar, dan sebagainya. Penglihatan dan pendengaran mengandung arti materi yang dapat dilekatkan kepada diri Tuhan yang bersifat imateri, karena dalam diri Tuhan sifat-sifat itu tidak mesti mempunyai bentuk jasmani. Untuk soal baik dan buruk, kaum Mu'tazilah yang terkandung dalam keterangan Al-Syahrastani berpendapat bahwa akal dapat mengetahui segala apa yang baik dan segala apa yang buruk. Fungsi wahyu bagi kaum Mu'tazilah adalah sebagai konfirmasi. Jadi tidaklah selamanya wahyu yang ditentukan apa yang baik, apa yang buruk, karena akal bagi Mu'tazilah dapat mengetahui sebagian dari yang baik dan sebagian dari yang buruk. Kesimpulannya mengenai fungsi wahyu dapat dikatakan bahwa wahyu mempunyai kedudukan terpenting dalam aliran Asy'ariyah dan fungsi terkecil dalam paham Mu'tazilah. Bertambah besar fungsi diberikan kepada wahyu dalam satu aliran, bertambah kecil daya akal di dalam aliran itu. Akal dalam usaha memperoleh pengetahuan bertindak atas usaha dan daya sendiri, dan dapat demikian menggambarkan kemerdekaan dan kekuasaan, karena wahyu diturunkan Tuhan untuk menolong manusia memperoleh pengetahuan. Selanjutnya yaitu free will and predestination. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia mempunyai daya besar lagi bebas pasti menganut paham Qadariyah atau free will. Al-Judai berpendapat manusia menciptakan perbuatannya sendiri baik dan buruk.
maka timbul pertanyaan daya manusia atau daya Tuhan yang mewujudkan perbuatan manusia dalam paham Mu'tazilah. Lalu apakah Tuhan memiliki bagian dalam perbuatan manusia? Lalu selanjutnya yaitu kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Akibat dari perbedaan paham yang terdapat di aliran-aliran teologi Islam mengenai soal kekuatan akal, fungsi wahyu, dan kebebasan serta kekuasaan manusia atas kehendak dan perbuatannya, sebuah perbedaan paham tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Menurut paham Asy'ariyah bahwa Tuhan dapat meletakkan beban yang tak terpikul pada diri manusia, dan juga sekiranya Tuhan mewahyukan bahwa berdosa adalah baik, maka berdosa mestilah baik, bukan buruk. Meskipun kaum Mu'tazilah bahwa percaya pada hukum alam dan sunnah Allah yang menganut perjalanan kosmos, dan dengan demikian menganut paham determinisme. Dan ini bagi mereka segala kata nadir tidak berubah bersama dengan keadaan Tuhan yang juga tidak berubah-ubah. Kaum Mu'tazilah bahwa kekuasaan mutlak Tuhan mempunyai batasan-batasan, dan Tuhan sendiri sebagai kata al-manas tidak bersifat absolut seperti halnya dengan Raja absolut. Untuk selanjutnya yaitu keadilan Tuhan. Paham keadilan Tuhan banyak bergantung pada paham kebebasan manusia dan paham sebaliknya yaitu kekuasaan mutlak Tuhan. Kaum Mu'tazilah lebih percaya pada kekuatan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk meninjau wujud ini dan sudut rasio dan kepentingan manusia. Untuk Asy'ariyah menolak paham Mu'tazilah. Kaum Maturidiyah golongan Fuqara yang mempunyai sifat yang sama dengan Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah memiliki pemikiran atau interpretasi yang berlainan dengan kaum Mu'tazilah. Dia meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, yaitu mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimiliki serta mempergunakannya sesuai dengan kehendak dan kemauan pemilik. Untuk selanjutnya yaitu perbuatan Tuhan. Pertama, kewajiban Tuhan terhadap manusia. Kaum Mu'tazilah berpendapat tentang kekuasaan mutlak dan keadilan Tuhan bahwa Tuhan mempunyai kewajiban terhadap manusia. Kewajiban itu dapat disebutkan dalam satu kewajiban, yaitu kewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Yang kedua yaitu berbuat baik dan terbaik. Dalam bahasa Arab disebut al-salah wa al-aslah. Term ini terkenal dalam teologi Islam sebagai term Mu'tazilah, yaitu kewajiban Tuhan berbuat baik bahkan yang terbaik bagi manusia, dan ini merupakan salah satu keyakinan yang penting bagi kaum Mu'tazilah. Kaum Asy'ariyah jelas bahwa paham ini tak dapat diterima karena bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Untuk kaum Maturidiyah dengan kaum golongannya juga tidak sepaham dengan kaum Mu'tazilah. Dan ketika ada beban di luar kemampuan manusia, kaum Mu'tazilah tak dapat menerima paham bahwa Tuhan dapat memberikan kepada manusia beban yang tak dapat dipikul. Hal ini bertentangan dengan paham mereka tentang keadilan Tuhan. Kaum Asy'ariyah percaya pada kekuasaan mutlak Tuhan dan berpendapat bahwa Tuhan tak mempunyai kewajiban apa-apa dapat diterima paham pemberian beban yang di luar kemampuan manusia ini. Kaum Maturidiyah golongan Fuqara sebagai diketahui hampir sependapat dengan kaum Asy'ariyah. Golongan Samarkand mengambil posisi yang dekat dengan Mu'tazilah. Yang keempat yaitu pengiriman rasul-rasul.
Dan Rasul-Rasul mempunyai arti yang besar bagi kaum Asy'ariyah karena mereka banyak bergantung pada wahyu untuk mengetahui Tuhan dan alam gaib, bahkan juga untuk mengetahui hal-hal yang bersangkutan dengan hidup keduniaan manusia. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa pengiriman Rasul kepada umat manusia menjadi salah satu kewajiban Tuhan. Kebesaran sungguh pun pengiriman Rasul dalam teologi mereka mempunyai arti penting untuk menolak sifat wajibnya pengiriman demikian. Karena itu, bertentangan dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa terhadap manusia. Untuk Maturidiyah, golongan Bukhara sesuai dengan paham mereka tentang kuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, paham yang sama dengan kaum Asy'ariyah. Terus yang kelima yaitu janji dan ancaman. Sebagaimana dikatakan, janji dan ancaman merupakan salah satu dari 5 dasar kepercayaan kaum Mu'tazilah. Hal ini erat hubungannya dengan dasar kedua yaitu keadilan. Bagi kaum Asy'ariyah, paham ini tidak dapat berjalan sejajar dengan keyakinan mereka tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dan tentang tidak adanya kewajiban pilihan bagi Tuhan. Syukurlah samakan hal ini mempunyai pendapat yang sama dengan kaum Mu'tazilah. Selanjutnya yaitu sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, sifat Tuhan pada umumnya. Pertentangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah sekitar persoalan apakah Tuhan mempunyai sifat atau tidak. Kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Yang kedua yaitu antropomorfisme, karena Tuhan sifat imateri tidaklah dapat dikatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat jasmani. Asy'ariyah tidak menerima antropomorfisme dalam arti bahwa Tuhan mempunyai sifat jasmani yang sama dengan sifat-sifat jasmani manusia. Yang ketiga yaitu melihat Tuhan. Logika mengatakan bahwa Tuhan tak dapat dilihat dengan mata kepala. Berbeda dengan kedua golongan sebelum dengan Syariah, Maturidiyah berpendapat bahwa Tuhan dapat dilihat sungguh pun tidak mempunyai bentuk, tidak mengambil tempat dan tak terbatas. Yang keempat yaitu sabda Tuhan. Sabda Tuhan atau kalam Tuhan tegasnya Al-Quran. Sabda merupakan sifat. Sabda mesti kekal, sabda tersusun dan oleh karena itu mesti diciptakan dan tak bisa kekal. Kaum Muslim mengatakan bahwa sabda bukanlah sifat tetapi perbuatan Tuhan. Kaum Syariah berpegang sabda adalah sifat dan sifat Tuhan mestilah kekal. Untuk kaum Maturidiyah, kedua golongan sependapat dengan Asy'ariyah bahwa sabda Tuhan atau Al-Quran adalah kekal. Selanjutnya yaitu konsep Islam. Menurut kaum Mu'tazilah, iman bukanlah tasdik, dan iman dalam arti mengetahui pun belumlah cukup. Untuk kaum Asy'ariyah, tentang keyakinan mereka bahwa akal manusia tidak bisa sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan. Iman tidak bisa merupakan ma'rifah atau amal. Kaum Mu'tazilah golongan Bukhara mempunyai paham yang sama dengan Asy'ariyah. Untuk mempersamakan iman mestilah lebih dari tasdik, karena bagi mereka akal dapat sampai pada kewajiban mengetahui Tuhan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.